ya. Tadi kan dia bercerita tentang belum ada lagi trik-trik gitu. Dulu kalau saya nggak salah, dia terinspirasi dari mana nih? Kalau kira-kira di sini, apakah itu datang sendiri atau melihat teman atau ada salah seorang sang motivator yang dia inspirasi? Baik, sebenarnya sederhana saja. Motivasi saya menulis itu terlahirnya karena membaca. Ada membaca koran, ada membaca majalah. Terutama di pondok pesantren tempat saya mondok itu ada dulu langganan media dakwah namanya. Sebuah media yang digagas oleh almarhum Muhammad Natsir dulu ya. Jadi katakanlah ada semacam rancangan dari suara-suara Masumi zaman dulu gitu kan. Nah, jadi melihat tulisan yang tayang di media itu, saya tumbuh minat dan tumbuh mimpi bagaimana saya bisa pula menulis seperti ini. Hanya sekedar itu, belum lagi dituangkan. Lalu lahir ide zaman saya mondok itu kan, jangankan Android ini, HP biasa aja belum ada. Gitu. Jadi melihat orang-orang dalam acara itu ada catatan, saya coba pula beli buku agenda. Jadi di agenda itu sekecil apapun kegiatan saya di pondok dan di luar pondok, saya rekam, saya tulis, gitu kan, saya dokumenkan lewat tulisan. Umpama saya pergi dari pondok ke kampung, itu saya buat, saya tulis gitu kan. Lalu saya ada acara di luar, acara lainnya juga saya tulis tanggalnya, dan itu masih ada sampai sekarang. Nah, jadi mungkin motivasi zaman saya itu dengan motivasi zaman sekarang itu tidak bisa kita menjadikan tolok ukur. Hanya sekedar perbandingan dan sekedar contoh bagi kita bahwa sekarang ketika orang itu terjun ke penulis, terjun ke dunia kewartawanan misalnya, ada banyak contoh-contoh, ada banyak yang membuat dia menjadi termotivasi untuk menulis kan? Jadi intinya setiap orang penulis itu, setiap insan-insan yang melabuhkan dirinya sebagai penulis, dia pasti seorang pembaca. Minimal yang dia baca itu tulisan setelah dia ketik. Itu pasti. Tapi seorang pembaca hebat belum tentu jadi penulis. Artinya banyak yang dia baca gitu kan, banyak yang dia hobi membaca. Saya semasa di pondok itu saya lihat ada teman-teman yang gemar membaca kitab, sehingga di samping gemar membaca kitab, beli kitab juga hobi. Sehingga kalau dikumpulkan sekarang ini ada satu kamar ini kitab-kitabnya gitu kan. Sejak kitab zaman dulu sampai kitab zaman kontemporer saat ini. Artinya ulama-ulama kekinian ada menulis yang dia beli gitu kan. Tapi dia tidak pernah menulis gitu kan. Jadi setiap penulis itu pasti orang yang gemar membaca. Tapi setiap orang membaca belum tentu jadi penulis. Artinya apa? Kalau kita sebagai santri, alangkah baiknya kita kolaborasikan keduanya. Kita rajin membaca kitab, membaca buku, membaca hasil karya sendiri, dan rajin pula menulis. Ada banyak blog, bahkan kita bisa membuat blog pribadi untuk menyimpan tulisan kita itu. Simpan sebanyak-banyaknya, nanti telah terkumpul kita jobkan satu-satu. Umpama satu bidang sosial saja, itu bidang budaya saja, itu bidang santri saja, lalu bidang umum dan lain sebagainya kita petakan, kita jadikan sebuah buku, dan itu lebih luas lagi untuk pengembangan hasil dakwah kita.
Jadi motivasi itu tergantung kepada diri kita. Sebenarnya setiap kita, apakah itu santri, apakah itu orang biasa, punya potensi untuk menulis. Karena menulis itu hanya beda tipis dengan bercakap-cakap. Kalau orang itu hobi bicara, ya dasar menulis itu adalah dari berbicara. Nah, jadi setiap kita itu punya potensi untuk menjadi penulis. Nah, santri, marilah kita jadikan sebagai santri yang pintar menulis. Contohlah santri ketika zaman Buya Hamka, betapa karyanya sampai hari ini masih kita nikmati dan masih kita jadikan pelajaran yang sangat berharga, yang susah mencari tandingannya. Begitu hebat seorang Buya Hamka menulis sejarah umat Islam, buku yang tebalnya 600 halaman lebih, malah lebih 1000 halaman gitu kan, begitu tebal buku ini. Jadi ini harus kita jadikan motivasi bagaimana kita juga mampu menghadirkan karya tulis untuk generasi yang akan datang. Oh, berarti itu terkait dengan Buya dan termotivasi dengan adanya dulu koran-koran gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau triknya gimana ya? Kalau bagi orang kan ada juga santri itu, santri yang ingin menuangkan apa yang ia pikirkan dan menuangkan apa yang ia rasakan. Apalagi sekarang santri-santri milenial sekarang ini dengan majunya teknologi, tentu harus kita dukung dengan perkembangan zaman gitu. Iya, iya. Harus juga ada seorang mentor atau seorang sang inspirasi agar memotivasi anak-anak atau para santri. Dia ingin nulis gitu, tapi caranya gimana? Dan bahkan ada sebagian pondok yang memang tidak membolehkan untuk megang HP, dan mereka merasa tidak luas mereka untuk menulis gitu, dan bahkan terhambat dengan hal itu. Jadi bagaimana bagi santri yang ingin menulis tapi trik-triknya bagaimana gitu? Iya, kalau sepanjang ada kemauan, di situ mungkin pasti ada jalan. Terutama saya sendiri barangkali sudah siap untuk menjadi untuk berbagi dengan kawan-kawan santri bagaimana menuangkan tulisan itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, masing-masing kita punya potensi menjadi penulis. Nah, tinggal kiat-kiat soal tadi, kiat itu harus kita mulai saja. Yang mulai apa yang ada dalam pemikiran kita, atau kita setelah membaca sebuah buku lalu ingin untuk menganalisis sebuah buku itu, kita tuangkan dalam tulisan. Langsung saja. Nanti serahkan kepada editornya, bagaimana editornya bisa mengedit tulisan itu, tidak mengubah keasliannya. Artinya substansi tulisan itu berkaitan dengan kesantrian, umpamakan itu yang tidak boleh dirubah, tapi cara penyajiannya, di mana letak titik komanya, di mana harus huruf besar dan mana huruf kecilnya, itu yang perlu kita serahkan untuk pengeditnya. Begitu di zaman ketika belum adanya media-media online ini, makanya menjadi penulis itu berjenjang naik, bertangga turun. Artinya proses tulisan itu bisa dimuat di sebuah media itu panjang rentetannya. Ada jenjangnya. Dari kita setelah menulis, waktu zaman saya mulai itu masih belum ada komputer. Komputer itu masih di kantor-kantor baru. Kalau di kita ini sangat sulit untuk menemukannya. Saya pertama jadi wartawan itu masih mengetik dengan mesin tik. Jadi diketik ulang tiba di kantor dengan komputer oleh redakturnya. Artinya apa? Proses tulisan itu kita kirim ke redaksi, waktu itu mengirimnya lewat faksimil. Kalau sekarang kan lewat email. Jadi setiba di redaksi itu diambil oleh redaktur, tergantung apa judul yang kita kirim itu. Judulnya masalah ekonomi, nanti yang mengambilnya redaktur ekonomi.
dia akan polis tulisan kita itu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, saya waktu itu juga rajin mendokumentasikan tulisan itu, kita clipping, lalu kita bandingkan dengan apa yang kita kirim sebelumnya. Di mana perubahannya, di mana yang dirubah oleh redakturnya, kita jadikan pelajaran sehingga dari masa ke masa, dari waktu ke waktu tulisan kita itu semakin baik dan semakin rancak. Tapi kalau saya tahu Buya kan dari santri di sini. Itu umur berapa? Mulai menulis. Ya. Saya mulai menulis itu umur 24 tahun. Oh, 24 tahun sampai sekarang ya? Sampai sekarang karena saya sangat banyak motivasi para penulis-penulis senior itu yang sampai akhir hayatnya malah sedang tidak bisa jalan, dia masih tetap menulis. Seperti yang kita lihat di Tempo sekarang itu, Gunawan Muhammad kan sudah tua, dia itu sudah 3 zaman dia sampai sekarang hidupnya, tapi masih tetap menulis, masih tayang tulisannya tiap pekan itu di majalah Tempo. Nah, begitu juga seorang Rosihan Anwar almarhum, juga penulis hebat dan wartawan orang awak, sejak awal sampai akhir hayatnya pun menulis. Malah beberapa hari menjelang dia wafat itu masih tayang tulisannya di koran Kompas. Nah, saya ingin seperti itu karena menulis itu telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup saya, bagian dari awalnya hanya sebagai pekerjaan, sekarang sudah menjadi kebutuhan gitu. Sama kayak kita beribadah, sudah menjadi kebutuhan kita beribadah itu, maka sangat sulit dan sangat rasa tidak ada kita ketika tidak ada tulisan yang kita tayangkan. Tapi buku yang telah terbit sudah ada ya? Sudah. Ada beberapa buku yang coba saya tulis, ada buku yang saya tulis sendiri, ada buku yang berkolaborasi dengan teman, dengan banyak teman, dengan grup gitu kan, ada banyak buku. Terutama waktu pasca gempa 2009 itu hadir sebuah buku yang berjudul Gempa Sumatera Barat, Gempa Dahsyat Sumatera Barat. Itu judul bukunya, buku setebal 400 halaman, ditulis oleh banyak wartawan, terutama wartawan Singgalang karena diterbitkan oleh Harian Singgalang. Ceritanya apa? Adalah cerita-cerita inspiratif yang didapatkan oleh wartawan di lapangan, dijadikan sebuah cerita dalam buku itu. Jadi yang waktu itu tulisan saya ada beberapa dimuat di dalam buku itu adalah ketika saya mengangkat cerita seorang janda beranak 5 yang tidur di kandang kambing, sama kambing tidurnya di Teluk Belibi Pengongkasir Walong. Jadi saya angkat cerita itu, lalu setelah tulisannya tayang di Singgalang, ibu itu kedatangan tamu agung, tamu yang sangat terhormat gitu kan, yaitu seorang ibu gubernur. Nah, maka ibu itu susah mencari saya untuk menyampaikan terima kasihnya gitu kan. Jadi saya angkat ceritanya, cerita dia ditinggal suaminya, cerita dia membesarkan anak-anaknya yang masih kecil sementara rumahnya telah roboh, terpaksa dia tidur bersama kambing. Itu yang saya angkat. Artinya cerita-cerita kemanusiaan, cerita mengundang keprihatinan orang, cerita mengundang ketika seorang yang berada harus turun tangan, harus memberikan sebagian hartanya untuk orang. Dan banyak cerita-cerita inspiratif itu saya dapatkan pasca gempa itu. Tapi kalau buku Buya yang tidak berkooperasi dengan kawan-kawan wartawan ada nggak? Iya, iya. Ada nggak? Maksudnya? Kan buku yang memang untuk Buya yang nulis gitu. Ada. Buku saya yang saya menulis sendiri itu baru cuma 2 buku. Pertama buku biografinya Buya Lubuk Pandan, seorang Buya bernama Buya Haji Abdullah Aminuddin yang dikenal oleh masyarakat dengan Tuanku Salihah. Jadi Tuanku Salihah itu ada 2, ada di Sungai Saria, ada di Lubuk Pandan. Orangnya 2. Jadi karena saya
termasuk santri yang terakhir, langsung beliau yang memberikan ijazah, dan saya mengaji terakhir lah dengan beliau. Pasca saya tamat beberapa bulan tamat kaji di situ, beliau meninggal. Beliau lahir 1908 dan wafat 1996. Sementara saya tamat di situ 1995 gitu kan. Jadi banyak cerita dan banyak kisah hidupnya yang saya coba rekam kembali melalui buku. Buku itu alhamdulillah sudah terbit 2 tahun yang lalu. Saya cetak waktu itu 500 eksemplar dan sekarang sudah hampir habis. Saya serahkan ke pondok karena yang membiayai cetaknya itu pondok. Saya minta buku itu direvisi ulang. Artinya masih banyak pro kontra. Ketika buku itu setelah beredar, ada pro kontra yang coba kita luruskan di dalamnya. Itu buku ya, hasil karya sendiri. Kemudian satu lagi buku mengenai tentang radikalisme. Itu karena saya tergabung di Wahid Foundation, sebuah LSM yang didirikan oleh anak yang Wahid, yaitu Yeni Wahid. Itu isu-isu yang mengangkat masalah terorisme, radikalisme. Saya coba angkat di situ. Ada bukunya yaitu Kontra Radikalisme.